Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Kosihan, dengan NIM H10512410553, dari kelas B mata kuliah Sistem Digital. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan sebuah fungsi logika menggunakan peta Carnot. Jadi untuk rangkaian yang bisa disederhanakan menggunakan peta Carnot itu ada dua, yaitu SOP dan POS. Untuk SOP itu apa? Untuk SOP itu adalah mengorkan sebuah perkalian ataupun menjumlahkan sebuah perkalian. Ini namanya SOP. Sedangkan untuk mengalihkan sebuah penjumlahan itu namanya POS. Nah, untuk rangkaian yang akan saya contohkan pada gambar di samping ini adalah rangkaian SOP yang dimana jika diimplementasikan ke dalam sebuah persamaan, maka persamaannya menjadi A B aksen C aksen plus A B aksen C plus A B C plus A B C aksen plus A aksen B B aksen kemudian C, kemudian A aksen B C aksen. Nah, bagaimana cara menentukan sebuah persamaan logika? Jadi di sini ada 6 gerbang N, yang berarti ini semua adalah hasil dari N tersebut. Nah, ada 6 juga. Cara menentukannya mungkin sudah diketahui bagaimana caranya. Anggap contoh satu di sini ada N yang pertama itu adalah dari A yang biasa yang sini, kemudian B aksen itu ngambil dari sini, kemudian C aksen itu ngambil yang dari sini. Selanjutnya begitulah untuk NN berikutnya, kemudian semuanya dijumlahkan. Didapatlah sebuah persamaan seperti ini. Dan untuk menyederhanakan ini bisa menggunakan peta Carnot. Baik, lanjut. Nah, di sini ada persamaan tadi yang sudah saya buat dari gambar rangkaian. Terus bagaimana cara menyederhanakannya menggunakan peta Carnot? Yang pertama, untuk peta Carnot sendiri itu bisa dengan membuat 8 kotak seperti ini. Untuk A yang di bawah, kemudian BC-nya yang di atas. Posisi ini bisa dibalik tapi harus konsisten seperti itu. Anggap saja ini atasnya untuk 00, 01, 11 dan 10. Ini 0, ini 1. Nah, untuk A yang bernilai 0 itu A aksen. Untuk A yang bernilai 1 itu A biasa. B yang bernilai 0 itu B aksen dan C aksen. Kemudian ini B aksen dan C. Ini BC dan ini BC aksen. Kemudian dari persamaan logika tadi bisa dibuat sebuah tabel kebenaran seperti ini. Nah, bisa membuat peta Carnot dari tabel ini dan bisa juga langsung dari persamaan ini. Untuk karena tadi ini bersifat minterm, jadi untuk setiap ini maka akan ditulis 1. Nah, untuk A, B aksen dan C itu letaknya di sini. A, B aksen dan C aksen berarti satunya di sini. Kemudian yang kedua itu ada A, B aksen dan C, letaknya ada di sini. Kemudian ABC itu ada di sini. ABC aksen itu ada di sini. A aksen B aksen C itu ada di sini. Kemudian A aksen B dan C aksen. Kemudian ada ini berarti di A B aksen dan C. Maaf, sebenarnya bukan di sini.
Ini salah, ini 0. Sebenarnya untuk yang ini tadi itu A aksen, B aksen dan C, berarti satunya di sini. Kemudian ada A aksen, B dan C aksen, itu berarti satunya di sini. Nah, maaf ini tadi salah. Nah, setelah menuliskan satu pada peta Carnot, untuk sisa yang tidak terisi itu bernilai 0 seperti ini tadi. Nah, untuk menyederhanakan menggunakan peta Carnot, pertama bisa dikelompokkan minterm ataupun angka satu yang berdekatan dengan pola 2, 4, 8 seperti itu. Jadi bisa dikelompokkan dengan seperti ini. Oke. Kemudian bisa dikelompokkan yang ini. Kemudian bisa dikelompokkan yang ini. Nah, untuk membuat persamaan ini bisa dilihat untuk yang ini dahulu. Untuk grup yang paling besar untuk 4 angka ini. Kemudian bisa ditulis karena ini saling menetralkan 00 dan 11, 01 dan 10 ini saling menetralkan bernilai 1, maka di sini yang ditulis hanya A1, A. Kemudian bisa dilihat grup yang kedua untuk 0 dan 1 ini menetralkan, yang berarti tersisa B aksen dan C ini ditambah B aksen C. Kemudian ditambah lagi grup yang terakhir ini karena 0 dan 1 ini menetralkan, berarti tersisa B dan C aksen. B C aksen. Nah, jadi untuk penyederhanaannya mendapatkan hasil akhir seperti ini. Nah, untuk mengisi 0 dan 1 pada peta Carnot bisa menggunakan tadi ini persamaannya langsung, dan bisa juga dengan tabel kebenaran. Ambil contoh ini 0, 0, 0. Bisa dibaca dari ABC. Cara bacanya itu ABC. ABC. Jadi ini cara bacanya A-nya kan 0, B-nya 0, C-nya 0, berarti di sini posisinya 0. Anggap contoh lagi, di sini A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Nah, di sini untuk A yang 1, kemudian A-nya 1, kemudian B-nya 0 dan C-nya 0, sebentar. Oh iya benar. Ini untuk A yang 1, B-nya 0, C-nya 0. Ini kan A-nya 1, A-nya pasti ngambil yang dari sini. Kemudian yang B0 dan C0 itu berarti ngambil yang sini. Hasil outputnya adalah 1 sesuai dengan yang ini. Oke, seperti itu. Begitu untuk menentukan angka 0 dan 1 pada peta Carnot. Jadi hasil akhirnya adalah ini, hasil penyederhanaannya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana untuk menentukan persamaan mintermnya? Untuk menentukan persamaan minterm, nah di sini kan tadi kita tahu kalau kombinasinya itu ini A, kemudian ini BC, ininya 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, kemudian ini 0 dan 1. Nah, ini sebenarnya pada hasil output ini terdapat nomor seperti 1, 2, maaf bukan, ini sebenarnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ke sini. Nah, seperti itu. Untuk menentukan persamaan minterm, pertama kita lihat kombinasinya. Ini 0, 0, 0, itu kan angkanya 0. Berarti di sini ada ditulis untuk angka 0. Kemudian angka yang kedua ada 001, 001, berarti satunya di sini. Nah, kemudian untuk 010, 010 berarti duanya di sini sesuai dengan ini.
kemudian 3-nya di sini. Di sini kan sudah ketemu pola, berarti yang bawahnya ada 4, 5, 6, kemudian 7. Nah, untuk menulis persamaan minterm bisa ditulis dengan cara bisa dengan cara F, kemudian variabel masukannya A, B, dan C, kemudian sigma ditulis posisi-posisi yang bernilai 1. Nah, ini yang bernilai 1 ada di sini, 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 dan sini. Nah, yang bernilai 1 itu adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi untuk persamaan mintermnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian lanjut ke, jadi untuk yang saya jelaskan di sini dan di sini itu untuk 3 variabel ABC saja. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk yang 4 variabel. Anggap contoh di sini sudah diberikan sebuah persamaan. Untuk persamaan gambar sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi sudah diketahui juga bagaimana cara inverse-nya ke tabel, ke gambar, dan lain-lain. Jadi saya hanya langsung menyederhanakan menggunakan peta Carnot. Yang di sini kan saya bilang yang ke bawahnya bisa AB dan juga bisa CD. Kalau AB-nya ke bawah berarti CD-nya ke samping, kalau CD-nya ke bawah berarti AB-nya yang ke samping. Untuk kali ini giliran AB-nya yang di atas, CD-nya yang ke bawah. Nah, untuk kombinasi tadi itu 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Nah, ini kan tadi berarti A aksen, B aksen, A aksen B, ini AB, dan AB aksen. Nah, berarti ini CD aksen, C aksen D, CD, dan CD aksen. Nah, di sini bisa diketahui untuk persamaan yang pertama itu ada AB aksen, CD aksen. Berarti posisinya itu ada di sini. Berarti satunya di sini. Kemudian yang kedua yang ini untuk yang satu tadi. Kemudian yang kedua ada di ABC aksen, D aksen. ABC, D aksen, berarti lokasinya di sini. Nah, kemudian untuk peta Carnot ini karena persamaannya cuman seperti ini, bisa langsung di grouping saja untuk 2 variabel ini karena polanya adalah 2, 4, 8, 16 seperti itu. Nah, di sini bisa diketahui bahwa untuk B ini dan B ini netral bernilai 1 karena 1 dan 0 itu saling menetralkan. Berarti yang tersisa hanya A yang ini dan A yang ini. Berarti untuk persamaannya menjadi A. Nah, kemudian yang atas sudah kita lihat, kemudian lanjut ke sampingnya. Di sampingnya hanya ada 1, berarti sisa C aksen dan D aksen. C aksen dan D aksen. Nah, untuk menentukan penomoran, untuk menentukan persamaan mintermnya untuk 4 variabel itu polanya sama seperti yang 3 variabel tadi. Jadi langsung saja untuk kotak di sini itu adalah 0, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Yang ini 8, 9, 11, ini 10. Yang ini 12, 13, 14, 15. Nah, di sini untuk yang berisi nilai 1 itu kan ada di posisi 12 dan 8. Nah,
12 dan 8 ini. Berarti untuk persamaan mintermnya itu bernilai maaf, ini tadi C aksen itu D aksen karena dilihat dari sini. Berarti untuk persamaan mintermnya itu bisa ditulis dengan masukannya ditulis dulu A, B, C, D sama dengan sigma. Sigmanya berarti 8,12. Nah, ditemukanlah hasilnya seperti ini. Oke. Jadi seperti itu bagaimana cara menyederhanakan sebuah fungsi logika menggunakan peta Carnot untuk 3 dan 4 variabel. Oke, baik kalau begitu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.